Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue pengen cerita pengalaman gue ngenak di approach terkait dengan direct marketing. Guys, siapa dari lu yang memahami dan mengetahui terkait dengan direct marketing? Direct marketing itu sebenarnya adalah penjualan langsung. Biasanya tuh kayak sales person lah, kayak seorang agent lah. Baik itu agent asuransi, agent properti, atau mungkin network marketing, atau intinya adalah mereka menawarkan produk secara langsung kepada lu gitu. Nah, melalui mekanisme tertentu ya. Nah, gue pengen cerita pengalaman gue, dan ini baru aja kejadian beberapa hari yang lalu dan tidak menyenangkan terkait dengan approach dari sebuah perusahaan direct marketing atau mungkin penjualan langsung. Singkat cerita, gue dihubungin di weekend. Itu hari gue sama family. Gue lagi rebahan, lagi leha-leha, lagi sama anak gue. Ada WhatsApp masuk. Nggak langsung gue gue jawab atau gue baca lah, karena agak jauh dan gue sedang fokus dengan anak gue. Singkat cerita, di hari Minggu itu ada orang asing yang gue gak kenal sama sekali approach menanyakan ini itu terkait dengan usaha dan kegiatan gue di Staycation dan profesi gue sebagai digital marketer. Dan dia memperkenalkan diri dan menyebutkan dia salah satu atau mengenal dari komunitas, karena gue ikut beberapa komunitas dan kebetulan yang ini adalah komunitas bisnis, dan dia kontak berdasarkan dari hal tersebut, dari grup tersebut lah. Dan dia tahu tentang gua, tahu tentang kontak gua, tahu tentang profesi gua dan sebagainya. Ya tentu mungkin dari historical sebelumnya di dalam aktivitas komunitas tersebut lah. Jadi intinya dia tahu. Dan singkat cerita kita bertukar informasi ya. Jadi dia jelasin bahwa dia usahanya di bidang finance gitu. Gue jelasin tentang digital marketing, apa yang gue lakukan, Staycation services gimana dan seterusnya gitu kan. Sempat ada beberapa chat-chatan. Jadi gue dihubungin via WhatsApp, ada beberapa chat-chatan, dan gue nggak langsung reply memang karena itu weekend. Gue baru jawab itu beberapa waktu sesudah chat itulah. Nah ini nyambung sampai sore menjelang malam lah. Gue mungkin sekitar jam 6. Di jam tersebut dia mau nelfon nih, hubungin nih gitu kan. Ya gue udah tahu gitu kan, ada chat-chatan, terus tiba-tiba dia telepon. Ya udah, pas gue lagi pegang telepon, memang lagi bersiap pengen keluar sama keluarga. Nah ya udah gue jawab dulu lah, simple gitu kan. Udah ngomong sedikit basa-basi dan sebagainya. Ditanya-tanya lah di mana lokasi dan seterusnya gitu, services apa aja, udah lama ya di bidang ini, kayak gitu-gitulah. Prolog lah biasa. Sampai pada akhirnya dia approach, ngajakin untuk bisa meet up gitu kan. Gue bilang oke, tapi informasikan dulu apa tujuannya, mau ngapain gitu kan. Ya gue ada aktivitas, ada kesibukan, ada kegiatan. Gue harus pilah-pilah dengan waktu yang terbatas, mana yang harus gue prioritaskan terlebih dahulu. Ya udah, singkat cerita dia kasih tahu, dia pengen melakukan survei, pengen diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Gue jawab oke, tapi gue pengen tahu dulu ini usahanya apa, terus juga kegiatan surveinya apa, brandnya apa yang kita pengen bahas sih sebenarnya. Dia pengen ngobrol, diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Dia tanya address di mana, lokasi domisili dan sebagainya. Ternyata nggak terlalu jauh, agak berdekatan domisilinya kita. Dia menawarkan, bisa mampir ke rumah lo, bisa jelasin gini. Nah itu salah satu poin pertama yang gua kayak ada alarm dalam diri gua gitu, ke rumah gitu kan. Itu mem-wake up gua, wah something wrong nih gitu. Karena kita baru approach, baru kenal, gue gak tahu siapa dia dan sebagainya, gue gak tahu apa ininya. Lu kebayang gak sih ada orang asing yang tiba-tiba approach lu dan pengen nyamperin lu ke rumah? Nah itu warning di diri gue gitu kan. Gitu. Terus kemudian gue tanya apa yang mau kita lakukan. Biasa kalau gue sama klien, ya betul kita mungkin akan ada ketemu dan bahas, tapi biasanya klien itu dia akan fokus ke bisnisnya. Ketika ditanya tentang bisnis, dia akan ceritakan dengan detail, dan biasanya gue nggak pernah ngalamin di weekend, selalu di weekdays gitu kan. Nah ini udah di weekend mau ke rumah lagi. Nah terus juga dia menyinggung beberapa kali diulang terkait dengan survei gitu kan, pengen melakukan survei ini itu. Alarm di diri gue muncul nih yang kedua kali, survei. Gue langsung tiba-tiba inget pernah ada, gue sebut modus lah ya. Modus seperti ini menggunakan statement
pengen survei. Nah, tapi waktu kejadian sebelumnya, ini sama relasi yang udah jadi teman. Jadi memang orang yang belum dikenal, akhirnya berkenalan, doing business together, akhirnya jadi teman. Kemudian dia meet up, dia mau survei dan sebagainya, oke jalan gitu. Dan ketika dijelasin pun, pas lagi on the spot, ternyata itu adalah asuransi, gua fine. Karena jatuhnya temen lagi approach nih, untuk offering one on one. Nggak apa-apa. Nah, tapi ini ada orang asing nih dan menggunakan keyword yang sama, yaitu pengen survei gitu kan. Nah, ini gue jadi inget tuh kejadian itu. Wah, jangan-jangan pengen di offering hal yang sama, atau mungkin dari perusahaan atau dari brand yang sama. Terus intinya gue ketika dia bilang mau nyamperin, gue bilang wah kita nggak seakrab itu gitu. Terus juga dia ajakin ini, intinya nge-push lah untuk bisa ajakin ya meeting dan sebagainya. Terus karena itu weekend kan gue nggak pegang jadwal gitu kan, gue cuman handphone, gue juga nggak tahu tuh minggu itu ada aktivitas apa aja. Gue bilang yaudah nanti Senin akan dihubungin deh, kita mungkin akan schedule. Gue sih open aja, welcome aja intinya kayak gitu. Oke, selesai, telepon selesai tuh gitu. Dan nggak lama kemudian datang chat lagi dari dia, nanti Senin akan ini ya, akan saya hubungin ya. Nah, kayak getol banget nih Senin. Ini banget, kalau dia klien, karena gue di awal merasa bahwa ini klien nih. Kalau dia klien, dia nggak akan seagresif itu. Biasanya kalau klien kan kita yang ngejar nih, kita yang bahkan harus follow up dan sebagainya, dan ngingetin bahwa ada meeting. Nah, ini dia nggak tuh, langsung Senin nanti saya hubungin ya. Wah, oke. Nah, itu gue merasa ada yang ganjil nih. Oke, gue langsung pertajam, gue langsung nanya kan, oke dari brand, sebutin aja brandnya apa, sosial medianya apa dan sebagainya, website dan sebagainya. Gue review terlebih dahulu. Kalau lu mau pembahasan, biar gue ada bahan. Intinya gue mau menyampaikan seperti itu. Terus dia bilang, dia nggak menyebut lah dari mana apa dan sebagainya. Dia cuma pengen, kita pengen ngobrol diskusi basic-basic aja gitu. Kalau diskusi basic-basic aja, gue mempertanyakan ngapain kita harus range waktu. Apalagi sebelumnya kan rencana mau pakai Zoom gitu kan, buat apa gitu, harus formatnya bentuknya meeting kalau kita cuma pengen ngobrol-ngobrol gitu aja gitu kan. Kalau pengen ngobrol-ngobrol aja via chat aja, itu respon gua. Terus singkat cerita, gua tembak lebih tajam. Endingnya adalah dia keluarin sebuah statement di chat kalau dia butuhnya one on one. Kalau memang belum berjodoh ya udah happy weekend, udah bye gitu kan. Dia nggak pengen nge-push. Gua di situ gua aneh. Gue mempertanyakan balik, yang nggak dijawab sih. Gue nggak merasa di-push, kan lu yang butuh approach, lu yang minta ketemu, yang ngejar dan sebagainya. Gue nggak ada kewajiban dan nggak ada kebutuhan untuk ketemu sama lu. Ya udah, gue cuman say ya udah happy weekend. Dan hari situ udah nggak ada komunikasi lagi. Itu kurang lebih cerita pengalaman gue di approach via chat seperti itu, dan itulah kejadiannya. Lu pernah nggak ngalamin kejadian yang sama? Gue pengen menyimpulkan adalah kayak gini. Sebenarnya gue nggak ada isu sama sekali terkait dengan direct marketing. Gue pun pernah di posisi itu melakukan hal tersebut. Tapi yang gue kurang nyaman adalah ketika kita approach seseorang, kita nggak beresin dulu. Ini satu poin ini. Yang utama adalah kenapa gue harus ketemu sama lu ya. Misalnya gue sebagai orang yang lu approach nih, lu harus bisa menjawab ini dulu buat gue. Kenapa gue harus ketemu sama lu? Kenapa gue mau ketemu sama lu? Kenapa gue bersedia meluangkan waktu gue buat ketemu sama lu? Gue gak kenal lu, gue gak ada kebutuhan sama lu belum tentu ngasih gue duit. Kenapa gue harus ketemu sama lu? Lu siapa juga, nggak tahu ada penting-pentingnya. Nah, itu lu mesti beresin dulu. Caranya adalah dengan bangun relasi, bangun hubungan. Ngobrol dulu, diskusi dulu, lu dari apa, siapa. Lu kalau langsung tiba-tiba approach minta waktu orang, minta ketemu, itu kurang etis menurut gua. Sebaiknya lakukan approach terlebih dahulu. Gitu kan, mungkin ada berapa kali chat, mungkin ada berapa kali ke activity, atau mungkin kalau di komunitas, ya udah mungkin meet up dulu, ini dulu. Itu akan lebih smooth ya, untuk bisa lu ajak orang ketemu one on one, apapun tujuannya. Lu mau approach bisnis, mau partnership lah, lu pengen nawarin something lah, itu mungkin akan lebih nyaman dibanding tiba-tiba lu hanya untuk bisa ngejar gue hari ini gue harus buat janji dengan sekian banyak orang, gue harus phone call, gue harus WhatsApp, gue harus apapun untuk bisa full my schedule untuk one on one, untuk bisa jualan mungkin atau apapun. Itu kan lu punya kebutuhan, lu punya objektif, bukan objektifnya gue. Nah, itu kurang lebih cerita dan pengalaman gue. Semoga mungkin teman-teman di luar sana ada yang mengalami atau mungkin yang sedang melakukan, kita sama-sama bertumbuh dan belajar. Itu dari gue. Bye.